Menyurek di atas pintu mengarang di tapak tangan malompek daknyo basi tumpu mencancang daknyo balandasan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir. Dia menunaikan salat, membayarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Moga-moga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Surah Taubah ayat 18. Jemaah rahimakumullah, dalam ayat Allah menggambarkan siapa akan menghidupkan masjid, siapa akan memakmurkan masjid. Disabarikan tanda-tandanya oleh Allah. Yang pertama, amana billah, orang tu beriman dengan Allah, karena masjid itu rumah Allah. Tak akan datang ke rumah Allah kecuali orang yang percaya ke rumah Allah. Sama jawab pergi ke rumah orang, nak awak percaya kan kasih tu rumah ke rumah orang. Tapi kalau di rumah orang tu orang berjudi, bampuk, orang maliang, orang tak betul tu takut ke rumah tu. Tapi kalau di rumah tu orang yang lah awak yakini, awak hormati, di rumah tu awak akan merasa tenang. Bahkan awak akan merasa terhormat di rumah tu. Dan hanya orang berimanlah yang akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kuat iman seseorang kepada Allah, makin ringan kakinya melangkah ke rumah Allah. Sebaliknya semakin tipih iman tu, terasa jauh bana ke rumah Allah, walaupun laluknya di dalam tabuah, kata orang dulu. Iman kepada Allah. Panggilan kamu saji dimulai dengan lafaz Allah, dimulai dengan takbir, kalimat-kalimat tauhid, dimulai dengan syahadat, dimulai dengan Allahu Akbar. Allah yang paling besar, lain dari Allah kecil. Allah yang tinggi, yang lain hina. Itu orang tu diimbau je musaji, kamu saji. Indaklah sekali berulang-ulang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biko di akhir diulanglah balik kalimat Allah. Tambahlah syahadat, diulanglah balik kalimat dan dua patah pembeda antara kapi aja Islam. Indaklah sekali berulanglah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, karajolah sembahyang kamarilah. Dilantunkan 5 kali sehari semalam. Ya. Ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu mulianya rumah Allah, seruannya dengan kalimat-kalimat yang mulia. Tapi sia nang kamandanga seruan tu, ndak lain balik kaman amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Dalam ayat lain, innamal mu'minuna allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Kok ayat kau lah coba dengar-dengar dari dulu mah, dari ceramah buya-buya, dari ceramah ustaz-ustaz diulang-ulang orangnya terus. Orang mantu kalau disebut nama Allah gemetar hatinya. Dalam azan barangkali lafaz Allah. Ya, berulang-ulang Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, la ilaha illallah, berulang-ulang lafaz Allah. Pertanyaannya, bara hati nan wajilat qulubuhum tu, bara hati yang lagi gemetar mendengar seruan azan tu, bara nanti pengaruh. Mungkin ada terdengar azan, masuk kat tu mah sekedar memberi waktu tu, tapi alhamdulillah dia ada perhatiannya. Ada aja azan dak azan orang dak dosa perhatian sama saja, dak ada tersangkut istilah ya. Tapi man amana billah innamal mu'minun, tentu mendengar azan tu ada pengaruhnya ke hatinya.
nak hilang lalih ayat di dun talih tu, singgah di hatinya. Itulah orang beriman. Dan itu disebutkan dalam Quran, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah gemetar hatinya. Disiko wak menilai iman wak surang-surang sampai dima kalimat Allah tu berpengaruh ke hati awak atau samo selalu data sampai batangnya disabui orang nama Allah, nak disabui orang nama Allah, azan orang ni musai tahun dak azan dak ada pengaruh ke awak. Ko yang perlu menjadi renungan bagi awak. Yang kedua, wal yaumil akhir. Ia akan namah memakmurkan masjid, ia akan ringan kakinya melangkahkan kaki ke musajid. Itulah orang beriman dengan Allah. Yang kedua, beriman dengan hari akhir, dengan hari kiamat, yaumiddin, hari pembalasan. Lah yakinnya nanti seluruh kerajaannya selama di dunia kau akan diminta pertanggungjawaban. Yakinnya wa kullu khudwatin ilal masjid sadaqah. Setiap langkah ke musajid itu adalah sedekah. Salangkah maafui dosa, salangkah meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakinnya ada balasan langkah-langkah kaki ke musajid itu, insya-Allah nya akan amuh melangkahkan kaki ke musajid walaupun jauh berjalan. Wak calik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang buta ditamuinya Nabi, laisa lima yaquduni ilal masjid. Ya Rasulullah, ndak ada orang kami membiang ambo sembahyang ke masjid, lai boleh fahalli min rukhsah, lai boleh ambo sembahyang di rumah. Menjawab Nabi lain Nabi. Kemudianlah baliknya beberapa langkah diimbau oleh Nabi. Hal tasma'un nida? Hal tasma'ul azan? Lai tak dengar aja orang azan Nabi. Lain fa'ajib, kalau lain je terdengar orang azan sembahyanglah kamu sajid Nabi. Orang buta disuruhnya di Nabi sembahyang kamu sajid, tapi itu balik ke wal yaumil akhir. Orang tu lain beriman tak jo hari kiamat, lain yakin tak besok tu awak akan dikumpulkan di padang mahsyar, awak itu akan disidang, ditimbang baik buruk, diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im, ditanya segala nikmat. Nikmat kaki kama, kaki kau dilangkahan nak lain dibawa ke masjid, dibawa mendengar pengajian, atau langkah kaki kau mencari dunia setarui. Keladang ke sawah, ke parak, akan tua ke pasar mencari kenikmatan dunia, tapi tidak pernah melangkahkan kaki ke masjid. Begitu juga tangan awak ditanya nanti kamar tanganku digunakan, ada yang diterimanya, ada yang dijambonnya, leko yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadonya akan diminta pertanggungjawaban. Taruhlah matua ayang wak caliak. Leko mencaliak yang diperintahkan oleh Allah, yang diridai oleh Allah, atau banyak mencaliak kemaksiatan, hal-hal yang melalaikan pagi, siang, malam. Kama mata aku digunakan akan diminta pertanggungjawaban nanti. Begitu tu telinga aku yang didengarnya, nan baik, nan buruk, nan elok. Lain tak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, lain digunakan telinga aku untuk mendengar ceramah-ceramah pengajian, atau samo sembarang sen. Sadanya nanti akan diminta pertanggungjawaban. Yakin awak dengan hari kiamat, yakin awak dengan hari pembalasan, yakin awak hari akhirat dengan segala bantu amal-amal yang akan awak temui nanti di situ. Orang-orang yang yakin itulah yang amuah ke rumah Allah. Tapi kalau ragu, nyata kucak iman di dado, yo bana tu ustaz. Kalau ragu dia nak pernah tiba masjid, dah mati sih sudah didorong orang ke masjid lah. Itu yang kedua. Wa aqamas salah, yang ketiga yang kami makmurkan masjid itu orang-orang yang menunaikan salat. Hiuran sembahyang aja yang amuah ke masjid. Karena salah satu fungsi masjid itu adalah untuk ngerajakan sembahyang, untuk ngerajakan salat. Dari waktu ke masjid nampak pasti bunyi. Salatu iman dunia, salat yang merupakan tiang agama. Tapi kalau sembahyang mana ni ndak tujulah payah ke masjid.
Dan ini kamu masjid mangangannya, ia bertukangnya, jadi pitih kamu masjidnya. Jadi tukang kamu masjid sembahyang tidak ya. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Orang yang amuah berkorban, itulah orang yang amuah kamu saji. Mengorbankan waktu untuk duduk musaji, mengorbankan pitih untuk bangun musaji. Orang wa ataz zakah yang mau menunaikan zakat itu akan memakmurkan masjid. Ia akan peduli je musaji, rangang musaji, rami musaji lain jadi pikiran ni. Walam yakhsha illallah, nan terakhir disebutkan ia akan memakmurkan musajid itu orang yang tak takut kecuali kepada Allah. Kalau kamu sajid ke banyak lo ujiannya mah, banyak lo setannya mah. Baik kamu sajid kadang dia cemeh lo dia orang. Lah tobat kini mah, lah insaf kini mah, lah pandai kamu sajid kini mah. Walam yakhsha illallah. Jadi yang terakhir yang akan nama memakmurkan masjid tidak takut kecuali kepada Allah, yakinnya segala pertanggungjawaban di depan Allah, tak takutnya digalakkan orang, tak takutnya dikomentari orang, dan tak takutnya kalau kamu sajid tu awak akan menggalih ke biko kurang piti masuk biko kan takutnya tu, takut miskin banyak tantangannya. Nah itulah pokok-pokok yang digambarkan oleh Allah dalam surah Taubah. Dan di akhir ayat ulaika ayyakunu minal muhtadin, orang-orang yang lain yang muah sembahyang kamu sajid, memakmurkan masjid, beriman dengan Allah, yakin saya yakinnya dengan hari akhir, menunaikan salat, membayar zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah, insyaallah itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang awak berdoa ihdinas siratal, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Orang yang akan dapat petunjuk tu ya payah kamu sajid. Kau kamu sajid tak muat tapi minta petunjuk kepada Allah, kan tak sesuai lo doa je usau. Jadi di antara asbabul hidayah tu, sebab hidayah tu rajin-rajin kamu sajid, perbanyak langkah kaki kamu sajid, di situ hidayah tu awak dapatkan.